Suami berandalku ternyata CEO. Bab 007. Bisik-bisik para tamu, membuat tuan rumah ikut melihat siapa yang datang, karena semua orang terlihat berbaris dan melihat siapa yang datang. Lihatlah. Itu Tuan Mike, pengusaha sukses No. 1 di luar negeri. Juga Tuan Adam yang tak kalah suksesnya, apalagi pemilik hotel mewah ini, ucapan ratamu membicarakan siapa yang datang. Benar sekali, sungguh keluarga good looking, tampan juga cantik, Tuan Gito saja masih terlihat gagah walaupun usianya sudah tidak muda lagi, ucap para tamu lain ikut menimpali. Iya, lihatlah. Istrinya juga masih terlihat sangat muda, apalagi menantunya, wajahnya baby face, padahal sudah melahirkan 4 orang anak, bisik-bisik para tamu masih membicarakan orang nomor 1 itu, dan sesekali membetulkan penampilannya barangkali ada yang berantakan. Mereka sudah bersiap-siap ingin mendekati para pengusaha kaya raya itu, dan berbincang untuk bisa bekerja sama dengan perusahaan raksasanya. Rombongan itu langsung menuju ke pelaminan. Tommy yang melihat wajah Ara langsung terkesima, biasanya hanya bisa melihatnya dari jarak jauh, tapi sekarang sangat dekat. Cantik sekali. Mungkin kalau bermalam dengannya, ada sensasi yang berbeda, ucap Tommy dalam hati. Adam yang melihat istrinya ditatap lapar oleh pengantin laki-lakinya membuatnya meradang. Selamat ya atas pernikahan kalian, ucap Tuan Gito, dan beralih ke orang tua kedua mempelai, diikuti oleh anak menantunya. Adam meremas kuat tangan Tommy, sampai membuatnya terpekik, dan berbisik, jaga pandanganmu, atau kuhabiskan sekarang juga, ucap Adam lalu berpindah tempat setelah memastikan laki-laki itu meringis kesakitan. 2. Resepsi 2. Ini Nona mau raya? Tanya Ara yang membuat semua orang menatapnya, pasalnya tidak ada yang tahu kalau mempelai wanitanya sudah diganti. Saat mereka menerima undangan atas nama Tommy dan Maura. Nina tidak menjawabnya, pasalnya dia malu, sedari tadi orang-orang tidak ada yang bertanya. Semua tidak merasakan kalau mempelainya diganti, apalagi tidak pernah ada yang tahu wajah Maura, kecuali karyawan di perusahaannya. Sedangkan Nyonya Soraya dan Nyonya Shirley menahan nafasnya, melihat orang-orang menunggu jawaban dari sang mempelai wanita. Akhirnya dengan berat hati, Nina tersenyum mengangguk. Tanpa menjawab, Ara digandeng sang kakak agar menjauh dari pengantin, diikuti Nabila yang masih dalam genggaman tangan sebelah kirinya. Shoot! Jangan buat gaduh deh, bukankah kakak sudah bilang? Kalau pengantin wanitanya diganti karena pengantin yang asli sudah menikah dengan Dev, omnya Nabila, ucap Mike pelan, karena tidak enak kalau ada orang yang mendengarnya. Bagaimanapun juga ini bukanlah pestanya. Ara tersenyum mengangguk, mengedarkan pandangannya ke segala arah, ternyata semua orang sedang menetap dirinya. Adam tersenyum, menggelengkan kepalanya melihat tingkah sang istri, yang masih seenaknya sendiri seperti dulu. Baiklah, kalau gitu, Ara makan sajalah, daripada takut mulut ini tidak bisa direm kalau sedang berbicara. Ucapnya terkekeh. Membuat para pria yang melihatnya menjadi gemas, dengan istri dari Tuan Adam pemilik hotel tersebut. Jangan tertawa di depan banyak orang sayang, ucap Adam berbisik, karena dia tidak suka kalau istrinya itu menjadi pusat perhatian. Ya walaupun bagaimanapun juga memang istrinya itu sangat cantik, jadi wajarlah kalau semua pria menatap lapar ke arah istrinya, padahal sudah memakai pakaian tertutup. Iya mas, lalu berjalan ke arah stand makanan. Ara memilih cemilan manis yang dirinya suka, setelah memastikan istrinya duduk dengan baik dengan kakak iparnya Nabila, Adam bergabung dengan para lelaki yang sedang berbincang mengenai bisnis. Beruntung saja dia menikah dengan orang kaya, kata-katanya sungguh tidak beradab, ucap Nyonya Soraya menatap sebal ke arah Ara yang saat ini sedang menikmati cemilannya dengan kakak iparnya Nabila. 1. Hus, hati-hati kalau bicara mah, dia itu putri tunggal alam Tuan Abraham, pemilik kerajaan bisnis terbesar di luar negeri, dan saat ini dipegang oleh Tuan Mike kakaknya. Ucap Tuan Diego kepada sang istri yang membuat Nyonya Soraya terkejut. Wah, sayang sekali sudah menikah, ucapnya menyesal,
kenapa baru tahu? Coba kalau dari dulu dia tahu, kan dia pasti akan menjodohkannya dengan putra semata wayangnya itu. 3. Nina tersenyum canggung melihat orang-orang menatap dirinya dengan bingung, atas pertanyaan yang mutiara tadi lontarkan. Tommy tidak peduli dengan apa yang terjadi pada istrinya, matanya fokus melihat wanita-wanita cantik nan seksi yang sedari tadi curi-curi pandang ke arahnya. Ancaman dari Adam membuatnya tidak jera, matanya masih jelalatan melihat hal-hal yang indah menurutnya. Tak tak tak. Suara Hells menggema kembali di atas karpet merah yang menuju langsung ke pelaminan. Lampu sorot berpindah ke arah siapa yang baru datang. Semua mata ikut menatap takjub, bagi yang sudah mengenalnya maka akan terkejut. Sedangkan yang belum mengenalnya maka akan bertanya-tanya dalam hati. Dan menatap kagum dengan wajah-wajah baru di depannya ini, tapi sudah mencuri perhatian semua orang. Dev datang dengan Maura dengan penampilan yang berbeda. Uhuk, Ara sampai tersedak, saat memakan cemilannya, melihat perubahan omnya Nabila yang berubah drastis. Nabila menepuk-nepuk punggung Ara, agar lebih tenang. Dan memberikan air minum. Terima kasih kak. Ucap Ara tulus. Sama-sama balas Nabila. Lihatlah ak, itu ommu sangat berbeda, ucap Ara ceplas-ceplos. Dan tersenyum sumringah. Nabila hanya terkekeh melihat respon adik iparnya itu. Suara deheman dari sang suami yang sedang berjalan ke arahnya, menghentikan perkataan Ara. Adam mendekat karena melihat istrinya tersedak. Tetapi yang membuat Adam geram karena istrinya tersedak gara-gara melihat perubahan Dev. Apa yang sedang kau lihat sayang? Ucap Adam menaikkan sebelah alisnya. Tidak ada mas, hanya terkejut saja melihat perubahan omnya Nabila, jawab Ara tersenyum dan menunjukkan dua jarinya. Benarkah? Tanya Adam mendekat ke arah istrinya yang saat ini wajahnya memerah karena malu, kepergok mengagumi laki-laki lain yang bukan suaminya. Benar, aku hanya terkejut saja tidak lebih, kalau masalah tampan, masih kalah jauh dengan suamiku ini, ucap Ara merayu sang suami dengan mengelus rahangnya, dan sukses membuat Adam meremang. Kalau begitu, aku akan menghukummu sekarang, ucap Adam menarik lembut tangan sang istri, dan membawa pergi dari acara pesta tersebut. 4. Nabila yang melihatnya hanya menggelengkan kepalanya saja kepada pasangan suami istri yang sudah tidak baru itu. Mike mendekat melihat istrinya hanya duduk seorang diri. Kemana Ara? Tanya Mike lembut. Dibawa suaminya pergi, katanya akan dihukum, gara-gara tadi Ara ketahuan mengagumi perubahan Om Dev yang terlihat sangat tampan berkali-kali lipat, jawab Nabila terkekeh. Mike menggelengkan kepalanya, memang adik iparnya itu bucin abis dengan adiknya. Ara. Bilangnya datang ke pesta, tidak tahunya bulan madu di kamar hotelnya sendiri, gumam Mike pelan, sudah bisa ia tebak, apa yang akan terjadi selanjutnya. Maura berjalan begitu anggunnya dengan pinggangnya dipeluk mesra oleh laki-laki tampan juga gagah, mendekat ke arah pelaminan. Nina menatap tak percaya dengan apa yang ia lihat, Maura yang terlihat berbeda, lebih teduh juga anggun, pakaian yang tertutup terlihat lebih bercahaya. Nina sangat iri melihatnya, apalagi kakak iparnya yang begitu sangat tampan bahkan Tommy saja kelewat jauh. Selamat menempuh hidup baru Nina. Semoga kalian hidup bahagia. Ucap Maura. Dek. Orang-orang yang tidak jauh dari pelaminan menatap tak percaya dengan seorang wanita berhijab yang menyebut mempelai wanita dengan nama lain, bukan Maura. Pantas saja tadi Nona Ara bertanya, apakah dia Maura? Bisik-bisik para gadis yang mendengar perkataan Maura. Jangan bikin malu Maura, mau aku bilangin sama orang-orang, kalau Maura yang sesungguhnya sudah menikah karena digerebek warga. Hah, ancam Nyonya Soraya pelan, yang berada di sisi kanan Nina, dengan wajah seolah-olah dia sedang tersenyum menyambut kedatangan tamu. Tidak masalah Nyonya, asal Nyonya tahu ya, kenapa dengan sukarela aku menyerahkan Tommy untuk adikku, itu karena... Ucapan Maura terhenti karena Nina menyela. Kak, terima kasih sudah datang,
Aku sangat senang. Ucap Nina memotong perkataan Maura yang hampir saja membocorkan rahasianya. Nyonya Shirley dan Tuan Yoga sedang berbincang dengan rekan bisnisnya jadi tidak tahu kalau Maura sudah datang. Nyonya Soraya menatap curiga ke arah menantunya, tapi biarlah, nanti dia akan bertanya lebih lanjut setelah acaranya selesai. Sedangkan Tommy tidak lepas memandang wajah Maura yang terlihat lebih cantik dari biasanya, membuat dirinya sedikit menyesal, padahal dirinya pria bejat, seandainya menikah dengan Maura yang murahan juga tidak masalah, yang terpenting dia akan semakin kaya setelah menguasai harta Maura. Dave menepuk bahu Tommy, seperti sahabat akrab kalau dilihat dari jauh, padahal Dave menyadarkan Tommy agar 5. Menghentikan tatapan nakalnya pada sang istri. Selamat atas pernikahanmu, ucap Dave meremas tangan Tommy, membuat Tommy meringis, sudah 2 kali dia mendapatkan salam hangat dari 2 pria. 6. Acara selesai. Kini giliran Dave yang memberi selamat kepada Nina. Selamat menikmati hidup baru, semoga bahagia, ucap Dave menangkupkan kedua tangannya, padahal Nina sudah siapa-siapa ingin memeluk kakak iparnya itu, yang aroma tubuhnya membuatnya candu. Iya kak. Ucap Nina tersenyum malu. Cih. Sekalinya berandalan tetap saja berandalan, walaupun penampilannya berubah, Nyonya Soraya menatap tidak senang dengan perubahan suami Maura itu yang ternyata sangat tampan melebihi suami dan putranya. Tidak masalah. Nyonya. Ucap Dave tersenyum. Suami istri sama-sama munafik, keburukannya ditutupi dengan penampilan, CKKK walaupun orang lain akan menganggap kalian baik, tapi tidak dengan kami yang sudah tahu siapa kalian sebenarnya, ucap Nyonya Soraya menatap sinis pada pasangan suami istri itu. Dave dan Maura saling pandang lalu tersenyum. Tunggu saja tanggal mainnya, ada sebuah kejutan untuk Anda. Nyonya Soraya, ucap Maura tidak takut. Lalu mereka berjalan untuk menemui orang-orang yang sudah mereka kenal, seperti Tuan Bagaskara, asisten Tuan Yoga, yang kemarin menghubungi Maura untuk membicarakan hal penting. Maura tidak sampai melihat Nabila juga Mike, saking banyaknya tamu, apalagi Nabila dan Mike tidak terlalu lama di pesta itu, karena tidak mau meninggalkan bayi kembarnya terlalu lama. Sedangkan Adam saat ini sedang terbang melayang bersama istrinya di kamar presiden suite miliknya di hotel ini, letaknya di lantai paling atas. Sampai malam pestanya semakin meriah. Tidak ada raut wajah bahagia bagi Nina, karena sadari awal mulai pesta tidak ada senyum bahagia yang terlihat dari suaminya untuk dirinya. Hani, apakah kau tidak senang dengan pesta ini? Tanya Nina akhirnya, karena dia sudah tidak tahan untuk menanyakannya. Apa yang kau bilang? Tentu saja aku senang. Aku hanya capek saja, ingin cepat-cepat pestanya berakhir. Jawab Tommy padahal sedari tadi hatinya terasa panas melihat kedekatan Maura dengan suaminya, saling bercanda juga tertawa, membuat jiwa pebinornya meronta-ronta. Oh, Liahani, aku juga sudah lelah. Ingin segera tidur, kasihan anak kita, ucap Nina pelan saat sudah tidak ada orang tua maupun mertua di sampingnya. Untungnya selama Nina makan, ada Dave yang selalu ia pantau, jadi aman untuk dirinya makan. Tidak ada drama mual maupun muntah. Jangan sembarangan kamu bilang, kalau ada yang mendengar bagaimana, ucap Tommy mengeram marah. Iya maaf Hani, tidak ada yang mendengar kok. Jawab Nina setelah mengedarkan pandangannya, mereka semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Sampai akhirnya pesta resepsi pernikahan Nina dan Tommy terakhir pada pukul 1 dini hari. Semua orang sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Sang pengantin baru masuk ke kamarnya di hotel tersebut yang sudah disulap menjadi kamar pengantin yang begitu 7. Indah. Nina mandi terlebih dahulu, karena berniat untuk tertidur, tubuhnya terlalu lelah, karena terlalu lama berdiri, tetapi Tommy tidak membiarkan istrinya tidur begitu saja sampai kebutuhan biologisnya terpenuhi. Hani, besok saja ya. Aku lelah, ucap Nina manja,
menolak ajakan suaminya. Tidak bisa baby, kamu kan tahu sendiri setiap ada di dekatmu aku tidak bisa menahannya, jawab Tommy mesra, seperti biasa. Mesra saat ada maunya saja, padahal bukan hanya setiap dekat dengan Nina saja, setiap hari juga dirinya bergonta-ganti wanita untuk memenuhi keinginannya. 1. Baiklah. Tapi pelan-pelan ya, ucap Nina pasrah. Padahal dia sudah sangat lelah, bahkan perutnya sedikit kram. Dan terjadilah malam panjang bagi keduanya. Sementara saat ini Dev juga Maura sedang dalam perjalanan ke rumahnya. Apakah senang untuk hari ini? Tanya Dev pada sang istri yang sejak tadi hanya diam. Mungkin masih sedih karena mendengar kabar duka dari Tuan Bagaskara, yang lagi-lagi membuat dirinya merasa bersalah. Tidak. Tidak ada yang membuatku senang, biasanya. Aku sangat menyukai pesta, tetapi kali ini terasa hampa, jawab Maura jujur. Apa karena? Bukan kamu yang ada di sana mendampingi Tommy. Anya Dev sedikit menggoda istrinya, dan benar saja, Maura menoleh dan melototkan matanya. Apa maksudmu Kak? Ih, tidak ada rasa menyesal sedikit pun, bahkan dengan sukarela aku membiarkan Nina menikmati pesta yang sudah aku persiapkan dengan matang, ucap Maura ketus, wajahnya menoleh kembali ke arah depan untuk melihat jalan yang sudah sepi. Dev terkekeh melihat istrinya cemberut, ternyata memang benar, menggoda seorang istri dan membuatnya kesal adalah kebahagiaan tersendiri. Aku hanya bercanda, ucapnya terkekeh. Tidak lucu Kak bercandamu, kesel. Iya, ucap Maura membuang muka ke arah jendela, tetapi tidak munafik, Maura juga tersenyum karena senang suaminya sudah memecahkan kesunyian malam yang sejak tadi saling diam. Karena sibuk dengan pemikirannya masing-masing. Apakah kau juga akan membuat pesta untuk merayakan ulang tahunmu? Tanya Dev yang mulai serius. Tidak aku sudah tidak mau seperti dulu lagi, setiap tahun aku pasti mengadakan party di klub dengan acara mabuk-mabukan bersama teman-teman, Rita juga Chen. Maura menghentikan perkataannya karena teringat kepada kedua temannya itu yang tega membuat dirinya dilecehkan. Kak, bagaimana nasib Rita dan Cendi juga Aldo? Tanya Maura penasaran karena saat kembali dari rumah sakit suaminya tidak pernah menceritakan tentang kedua temannya itu. Dev menghela nafasnya kasar, kalau teringat pada kelakuan mereka membuat darahnya mendidih. 8. Mereka sudah mendapatkan hukuman yang setimpal, sampai mereka memilih untuk menyerahkan diri pada polisi daripada aku yang menghukumnya, jawab Dev jujur. Perkataan suaminya barusan membuat Maura semakin yakin, kalau suaminya itu bukan orang biasa, mana mungkin orang biasa mampu menghukum anak-anak para pengusaha sukses yang sangat berpengaruh, yang begitu sangat menyayangi anak-anaknya pula. Baguslah. Terima kasih karena kamu sudah menghukumnya. Jawab Maura akhirnya, karena dia tidak mau ikut campur lebih jauh. Apa kau tidak ingin menjenguknya? Tanya Dev menggoda sang istri. Idaklah. Aku takut tidak bisa mengontrol emosiku kalau sampai bertemu kembali dengan mereka, jawab Maura jujur. Dev hanya mengangguk saja. Istrinya memang barbar, tapi ada satu yang kurang, istrinya tidak bisa ilmu bela diri. Aku ulang tahun mau ngundang anak-anak panti saja bagaimana? Tanya Maura tersenyum. Itu ide bagus. Jawab Dev tersenyum bangga pada istrinya itu. Seperti yang Tuan Bagaskara katakan, kalau Mama dan Papa memiliki panti asuhan yang cukup besar dan sampai sekarang Tuan Bagaskara masih selalu menyisihkan pendapatan dari perusahaan untuk panti asuhan tersebut tanpa sepengetahuan Tuan Yoga, kata Maura masih teringat saat tadi Tuan Bagaskara menceritakan kebaikan-kebaikan Papa dan Mamanya, dia juga baru mengetahui kalau ternyata saudara kembarnya sudah meninggal saat baru dilahirkan, dan mamanya meninggal juga karena depresi yang berlebihan, akibat anaknya yang baru lahir dikatakan sehat, ternyata beberapa jam kemudian dinyatakan meninggal, sedangkan Tuan Dion menyusul istrinya 2 tahun setelahnya. Makanya sedari tadi Maura murung di dalam mobil, karena dirinya habis menangis setelah Tuan Bagaskara menceritakan semuanya.
Mamanya tidak tahu kalau papa sudah menyusulnya 2 tahun setelahnya, semoga kalian sudah bahagia berkumpul di sana, dan maafkan aku karena selama ini membuat kalian tersiksa di sana gara-gara kelakuan putri kalian di dunia, gumam Maura dalam hati, lantas air matanya keluar kembali. Dev menggenggam tangan istrinya, untuk menguatkannya, dia tahu betul apa yang dirasakan istrinya saat ini. 9. Nina yang malang. Dengan tubuh dan hati yang lelah membuat Maura tertidur pulas di dalam mobil, padahal sebentar lagi mobilnya akan sampai. Penjaga rumah sudah tahu mobil siapa yang datang, dia langsung membuka gerbangnya dengan lebar. "Selamat malam Tuan," ucap menjaga rumah itu dengan ramah. Dev hanya menganggukkan kepalanya untuk membalas sapaan dari penjaga rumah tersebut, lalu melajukan kembali mobilnya sampai ke teras rumah Maura. Dev turun terlebih dahulu, kemudian memutari mobilnya dan membuka pintu mobil yang ditumpangi oleh sang istri. Tidurnya terlalu pulas, Dev tidak tega kalau membangunkannya, akhirnya dia mengangkat tubuh sang istri dan menggendongnya sampai ke kamarnya. Dengan sangat hati-hati, Dev meletakkan tubuh sang istri di ranjang empuknya. Kemudian melepaskan hijabnya dengan pelan, lalu beralih ke heelsnya yang masih terpakai. Dev mengambil pembersih wajah beserta dengan kapasnya. Dengan telaten, Dev membersihkan makeup tipis sang istri. Tidak ada bedak maupun foundation, hanya ada pewarna bibir berwarna nude juga eyeliner, sedikit blush on agar terlihat lebih segar. Dev terus memperhatikan wajah sang istri yang sedang tertidur, terlihat sangat damai. "Kau sangat cantik, ketika tidak memakai riasan apapun di wajahmu." Kap. Dev mencium kening lama sang istri. "Istirahatlah. Tidur dengan nyenyak, lupakan masalahmu. Aku berjanji akan membahagiakanmu," gumam Dev pelan. Dev melihat gaun sang istri yang sepertinya tidak nyaman untuk tidur, akhirnya Dev membukanya pelan-pelan dan menyisakan tank top juga celana legging panjang. Melihat jam sudah pukul 2 pagi. "Tidak masalah. Sebentar lagi juga bangun," gumam Dev lalu pergi ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya, karena merasa tidak nyaman. Lalu membaringkan tubuhnya di samping sang istri, membawa Maura ke dalam pelukannya. "Aku mencintaimu," bisiknya. Lalu Dev memejamkan matanya. Mungkin kalau Maura tidak tertidur, dia pasti akan senang mendengar kata cinta dari suaminya. Itulah yang Maura tunggu. Di sebuah hotel bintang 5 milik Adam, sepasang pengantin baru saat ini masih tertidur pulas. Jam sudah menunjukkan pukul 9.10. Nyonya Shirley melihat jam tangannya dan merasa sangat khawatir dengan putrinya itu yang sedang mengandung. "Besan, aku akan membangunkan mereka, ini sudah terlalu siang," ucap Nyonya Shirley dengan wajah penuh dengan kecemasan, hatinya merasa tidak tenang. "Ah, kamu seperti tidak pernah menjadi pengantin baru saja, mereka itu bangunnya sekalian makan siang," kata Nyonya Soraya membuat kedua laki-laki itu tertawa. "Benar mah, kita tunggu saja sebentar lagi," ucap Tuan Yoga melihat istrinya yang sepertinya sedang gelisah. Mereka saat ini sedang berbincang di kafe hotel tersebut. Sedangkan di dalam kamar, saat ini Tommy berusaha menyesuaikan penglihatannya dari cahaya matahari yang menembus melalui sela-sela jendela kamarnya. Tubuhnya masih sama-sama polos, Nina masih setia memejamkan matanya di dalam dekapan hangat sang suami. Silau sekali. Nin bangun. Tutup tirainya lebih rapat lagi. "Aku masih mengantuk," ucap Tommy menggoyangkan tubuh istrinya. "Nin, bangun," Tommy mencoba menggoyangkan tubuhnya lebih cepat lagi. "Oke. Dasar istri pemalas, baiklah kalau begitu, aku akan memakanmu lagi," ucap Tommy tersenyum devil, kemudian dia menarik selimutnya dengan kencang. Dek. Matanya terbelalak melihat darah berceceran di spray, karena memang baru beberapa jam yang lalu, Tommy baru menghentikan aktivitasnya setelah dirinya merasa puas. Bukan darah karena pecah keperawanan, karena Tommy lah yang dulu mengambil kesucian Nina, jadi dia tahu darah yang ini bukan darah keperawanan. "Nin, bangun," Tommy menepuk-nepuk wajah Nina. Tapi tak kunjung bangun. "Hei Nin. Kamu jangan bercanda, ayo cepat bangun."
Tommy mencoba untuk membangunkan istrinya tapi tidak bisa. Akhirnya Tommy memakai pakaiannya dengan cepat, lalu mengambil ponselnya untuk menghubungi keluarganya, karena Tommy akan membawa istrinya ke rumah sakit. Tut, tut, tut. Halo Ton, sudah bangunkah? Tanya Nyonya Soraya tersenyum. Mah Tommy akan membawa Nina ke rumah sakit sekarang, di spraynya ada darahnya, Mama segera menyusul ya, Tommy tunggu secepatnya, ucap Tommy tanpa menunggu jawaban dari mamanya lalu dia menggulung selimutnya untuk menutupi tubuh Nina, dia mengangkatnya membawanya keluar. 11. Hei kalian, cepat bukakan pintu liftnya, dan ikutilah aku sampai ke bawah, kata Tommy berteriak melihat cleaning service sedang membersihkan lorong hotel tersebut. Baik tuan, jawab sang cleaning service tersebut memberikan alat-alatnya kepada temannya dan dia mengikuti Tommy untuk ke bawah. Sedangkan di kafe bawah, saat ini Nyonya Soraya sedang senyum-senyum setelah mendengar telepon dari putranya. Benar-benar anak zaman sekarang, tidak ada malunya. Ucap Nyonya Soraya sambil meminum kopi yang ada di depan. Memangnya kenapa besan? Tanya Nyonya Shirley yang dari tadi merasa gelisah. Ini, Tommy tadi menelpon kalau dia akan membawa Nina ke rumah sakit, hanya gara-gara di spraynya ada darahnya, jawabnya terkekeh, dan yang lainnya juga ikut tertawa, berbeda dengan Nyonya Shirley yang wajahnya mulai pucat pasi. Para lelaki paruh baya itu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Mereka belum berpengalaman. Jadi Tommy merasa sangat khawatir karena melihat darah, kata Tuan Diego tertawa. Benar besan, balas Tuan Yoga tertawa, dia sudah terbiasa menjebol perawan, karena biasanya karyawan yang ingin naik jabatan dengan cara instan, harus mau menyerahkan kesuciannya dulu, baru dengan mulus akan naik jabatan. Begitu liciknya Tuan Yoga. Kenapa kalian malah tertawa? Ayo cepat kita susul mereka, itu pasti bukan hanya darah biasa. Ucap Nyonya Shirley merasa khawatir. Loh, bukan darah biasa bagaimana? Mereka kan memang pengantin baru. Ucap Nyonya Soraya yang merasa bingung. Nyonya Shirley menggelengkan kepalanya dengan mata berkaca-kaca, lalu menghembuskan nafasnya kasar, itu bukan darah biasa. Karena saat ini, Nina sedang mengandung anak Tommy, ucap Nyonya Shirley akhirnya, karena dia sudah tidak tahan melihat orang-orang bercanda atas apa yang terjadi kepada putri semata wayangnya. Dek. Perkataan Shirley barusan membuat ketiga orang tersebut terkejut. Apa maksudmu, Shirley? Tanya Nyonya Soraya yang tidak menyebutnya dengan besan lagi karena saking syoknya mendengar perkataan besannya barusan. Aku akan menceritakannya nanti. Sekarang. Lebih baik kita susul mereka, jawab Nyonya Shirley yang masih sangat khawatir dengan keselamatan putrinya. Terpaksa dia mengatakan jujur kepada yang lain, toh anaknya sudah menikah, jadi tidak masalah dia mengatakannya. Yang namanya hamil walaupun ditutupi juga nanti akan ketahuan juga. Sedangkan di tempat lain, saat ini Maura masih tertidur pulas setelah bangun subuh, mandi dan beribadah, barulah. 12. Dia melanjutkan tidurnya kembali, Arena masih sangat mengantuk. Dev hari ini sedang ada pertemuan penting dengan para staf restoran dari berbagai kota miliknya. Karena Dev akan mencoba untuk membangun kafe juga, dengan target utamanya adalah para pemuda dan pemudi. Yang biasanya suka nongkrong di sembarang tempat, dia akan menyediakan tempat yang begitu nyaman agar para pengunjung betah berlama-lama di tempatnya. 13. Rumah sakit. Tommy mengemudikan mobilnya dengan kecepatan penuh, dia takut terjadi sesuatu pada istrinya, karena saat ini Nina sedang mengandung, bukan berarti Tommy mencintai Nina, tapi bagaimanapun juga yang Nina kandung adalah darah dagingnya, satu-satunya wanita yang dia masuki tanpa pengaman. Kalau dengan yang lain, dia selalu menggunakan pengaman karena tidak mau sampai dia memiliki keturunan dari perempuan murahan yang sudah tidak suci. Sebrengsek-brengseknya dia, tentu saja tidak ingin darah dagingnya kenapa-napa. Cit. Para tenaga medis berbondong-bondong untuk segera menjemput pasien yang tadi diberitahukan oleh pihak hotel milik Adam, kalau ada pasien yang saat ini sedang dalam perjalanan,
Tommy diberi arahan dari pihak hotel untuk ke rumah sakit Harapan Kasih yang tidak terlalu jauh dari hotel. Karena, rumah sakit itu masih satu pemilik. Setelah Tommy membuka pintunya, para tenaga medis dengan cekatan memindahkan Nina pada berangkar rumah sakit, dan mereka mendorongnya dengan cepat ke ruang UGD. Tim dokter berjas putih sudah menunggu di ruangan tersebut. Tommy dengan setia menunggu di luar UGD dengan wajah cemas, duduk di lantai yang terasa dingin, dan menyandarkan tubuhnya pada dinding. Drap-drap-drap. Suara sepatu menggema di lorong rumah sakit. Tommy tidak peduli, dia terus menunduk dan memeluk lututnya yang terasa bergetar. Tak lama kemudian, datanglah keempat orang parubaya yang berjalan dengan tergesa-gesa. Dengan wajah penuh kekhawatiran, mereka melihat seorang pria yang tengah meringkuk di lantai depan UGD. Lalu mereka segera mendekat, karena mengenali siapa yang ada di sana. Tom, apa yang terjadi pada Nina? Tanya Nyonya Shirley tidak sabaran dengan mata masih terlihat sembab, karena di sepanjang perjalanan menangis. Iya Tom, kenapa ini bisa terjadi? Tanya Nyonya Soraya menatap tajam putranya. Walaupun ada rasa khawatir di sana, Tommy menoleh. Aku tidak tahu. Tiba-tiba saat bangun tadi sudah banyak darah pada spraynya, jawab Tommy pelan. Apa kau melakukannya? Tanya Tuan Diego mengeram marah. Tommy mengangguk. Plak. Tuan Diego menamparkan wajah putranya dengan sangat keras. Sampai keluar darah di sudut bibir sebelah kirinya. Sudah menghamili anak orang, membuatnya celaka pula, ucap Tuan Diego marah. 14. Maafkan Tommy Pak. Tommy tidak sadar, ucap Tommy sedikit takut, melihat wajah papanya yang terlihat sangat marah. Itu. Kamu keterlaluan Tom, Papa tidak pernah mendidikmu menjadi laki-laki yang di luar batas, ucap Tuan Diego merasa sudah gagal menjadi orang tua, karena anaknya sudah melakukan zina. Walaupun mereka bukanlah keluarga yang taat agama, setidaknya mereka menganut paham tidak boleh melakukan hubungan suami istri sebelum menikah. Apalagi sampai hamil atau menghamili. Nyonya Soraya yang melihat suaminya marah hanya diam, dirinya juga geram dengan putranya itu, yang ia kira bisa menahan diri, malah bisa kebablasan. Tommy minta maaf Pak, Tommy hilaf, ucap Tommy menunduk. Tuan Yoga menepuk bahu besannya, sudahlah besan, toh sekarang mereka sudah menikah. Lebih baik kita fokus pada keadaan Nina sekarang. Tuan Yoga menenangkan besannya. Aku juga tidak menyangka, putriku yang santun juga menurut itu bisa terjerumus sampai seperti itu, padahal sedari dulu aku juga melarang putriku Nina untuk berhubungan dengan laki-laki, ucap Tuan Yoga benar adanya, walaupun dirinya penjahat kelamin tapi tidak mau putrinya mengalami hal yang sama. Sedangkan Nyonya Shirley masih merasa khawatir yang berlebihan. Ceklek. Tak lama kemudian, dokter parubaya keluar dari UGD. Tommy langsung berdiri, bagaimana dengan istri saya dok? Tanya Tommy cemas. Sang dokter mengerutkan keningnya. Jadi itu istri Anda? Tanya dokter, bukan menjawab malah bertanya. Benar dok. Jawab Tommy. Apa Anda sudah tahu, kalau istri Anda sedang mengandung? Tanya sang dokter yang diangguki oleh Tommy. Lain kali lebih hati-hati lagi saat berhubungan, hampir saja. Perbuatan Anda bisa membunuh janin yang ada di dalam kandungannya, ujar sang dokter. Iya dok saya mengerti, jawab Tommy merasa bersalah. Tapi ada rasa lega karena ucapan sang dokter. Janinnya bisa diselamatkan, karena dengan cepat Anda membawanya ke sini, sehingga tidak sampai keguguran, padahal darah sudah keluar banyak. Untuk sementara waktu, istri Anda dirawat inap selama 3 hari, setelahnya bedrest 1 bulan di rumah, dan untuk sementara, Anda tidak boleh menyentuhnya sampai keadaannya sudah membaik. Ujar sang dokter. Kalau begitu saya permisi dulu, pasien akan segera dipindahkan ke kamar inap, kalian bisa menemaninya di sana sampai siuman, ucap sang dokter,
lalu berjalan menjauh dari ruang UGD untuk pergi ke tempat prakteknya. Syukurlah, ucap Nyonya Shirley mengelus dadanya. Merasa lega karena putrinya beserta cucunya tidak kenapa-kenapa. 15. Lihat. Belum apa-apa saja, kau sudah akan mencelakai anakmu sendiri, ucap Tuan Diego kesal pada putranya itu. Iya Pak, Tommy janji, tidak akan melakukan kesalahan yang sama, ucap Tommy menyesal, toh bisa dengan siapa saja dia memenuhi keinginannya. Ceklek. Pintu UGD terbuka, kini Nina sedang berada di atas berangkar yang sedang didorong oleh para tenaga medis untuk dipindahkan ke ruang inap, mereka mengikuti kemana Nina akan dibawa. Maura membuka matanya, karena terlalu silau dengan cahaya matahari yang sudah masuk melalui jendelanya, Dev sudah membukanya semenjak subuh, agar udara di dalam kamar bisa berganti dengan udara sejuk. Maura melihat ke arah jam dinding yang bertengger cantik di seberangnya, yang menunjukkan pukul 10 siang. Kruyuk, kruyuk. Sudah siang rupanya, pantas perutku lapar, gumam Maura tersenyum, apalagi semalam dia mimpi indah, mimpi Dev mengatakan cinta padanya. Membuat dirinya bersemangat. Maura ke toilet untuk mencuci mukanya, tak lupa memakai jilbab instan yang tempo hari Maura pesan dari toko yang berada di pantai. Begini lebih baik, Maura memakai piyama panjang berwarna maron, juga hijab berwarna hitam, cukup masuk, gumamnya setelah melihat cermin, lalu memakai sendal rumahnya yang bagian depan tertutup. Lantas keluar kamar untuk menuju ruang makan. Para pembantu melihat nona mudanya merasa heran, mereka pikir hanya saat pesta semalam saja nonanya itu memakai penutup kepala, ternyata siangnya juga pakai. Maura langsung duduk di kursi, mejanya sudah penuh dengan makanan juga susu dan air putih. Siang non, ucap Susi, para pembantu yang biasanya tidak sopan kini berubah. Setelah Maura menikah, mereka semua jadi patuh pada Maura karena di belakang Maura, ternyata Dev sudah mengancam semua pembantu, bukan hanya penjaga rumah saja. Semuanya sudah dalam kendali Dev. Mereka juga tidak masalah, toh sekarang juga nonanya sudah berubah, tidak sombong lagi, tidak pernah berbicara kasar juga. Iya. Tadi suamiku sudah sarapan belum? Maura bertanya balik. Tuan tidak mau sarapan? Katanya akan sarapan di tempat kerjanya, jawab Susi senyum-senyum. Teringat kalau Tuan Dev berubah sangat tampan, bukan hanya dia yang terpesona, semua pembantu juga melihatnya tak percaya. Ternyata suami nonanya sangatlah tampan. Terus mama sama papa. Apa sudah pulang? Tanya Maura sopan. 16. Belum non, tadi nyonya telpon, kalau saat ini sedang berada di rumah sakit. Maura langsung menghentikan suapannya. Siapa yang sakit? Tanya Maura penasaran. Katanya non Nina sakit, jawab Susi. Oh baiklah. Nanti setelah dari kampus, aku akan ke sana, jawab Maura yang sebentar lagi ada kelas siang. Lalu melanjutkan makannya. 17. Tanpa judul. Maura sudah selesai dengan sarapan sekaligus makan siangnya, karena waktunya sudah mepet, Maura langsung mandi dengan cepat, memakai blus lengan panjang berwarna krim juga celana jeans tidak terlalu ketat, tak lupa dengan berbekal YouTube, Maura memakai hijab segi empat dengan rapi yang senada dengan warna bajunya. Maura melihat dirinya di cermin meja rias yang ada di kamar ya. Perfect. Maura tersenyum puas, biasanya 2 jam hanya untuk mandi dan berhias. Kini Maura hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk mandi dan bersiap, cukup memakai sunscreen dan pelembab bibir sudah cukup, tak lupa body lotion juga untuk perawatan tubuhnya. Sepatu Keds sekarang adalah yang paling nyaman ia pakai, daripada high heels yang biasa ia pakai untuk mempercantik penampilan, agar terlihat lebih tinggi. Juga memperlihatkan kaki jenjangnya. Maura mengambil tas juga kunci mobilnya. Lalu segera berangkat. Karena waktunya semakin mepet. Ciit. Mobil sport mewah milik Maura, kini sudah sampai di parkiran universitas tempat dirinya kuliah. Seperti biasa, kedatangan Maura selalu menjadi pusat perhatian, apalagi beberapa hari dia tikdak masuk, setelah berita tentang video asusila Rita,
Cindy juga alumni yang bernama Aldo, yang beredar heboh beberapa hari yang lalu. Maura keluar dari mobilnya dengan penampilan berbeda lagi. Beberapa hari yang lalu ia memakai pakaian serba panjang, tetapi sudah membuat semua orang terkejut. Apalagi ini, sekarang berubah lebih heboh lagi. Maura memakai hijab yang membuat aura kecantikannya lebih terpancar. Maura berjalan tanpa melihat tatapan para mahasiswa-mahasiswi lainnya. Hanya tersenyum saat berpapasan dengan mahasiswi lainnya. Bro, terulang hal yang sama, Maura ditabrak seseorang sampai dirinya hampir terjatuh. Kalau tidak dipeluk oleh laki-laki di depannya. Seorang laki-laki dengan tubuh yang cukup tinggi, dengan kacamata tebalnya tertengger di hidung mancungnya. Rambut panjang seperti suaminya sebelum dicukur juga pakaian yang cukup sederhana. 1. Mereka saling pandang, sama-sama memiliki warna bola mata berwarna biru. Semua orang mengira Maura memakai lensa mata. Memang setiap hari Maura selalu berubah-ubah warna lensa matanya sesuai keinginannya, tapi warna asli bola matanya berwarna biru. Dek dek dek. Jantung keduanya berdetak lebih kencang. Ada perasaan aneh yang menjalar antara keduanya. Maaf Nona, ucap laki-laki tersebut. 18. Iya tidak apa-apa, kalau begitu, aku permisi dulu, karena aku sedang terburu-buru, ucap Maura berlalu pergi, karena dia merasakan detak jantungnya yang terasa aneh. Laki-laki itu melihat kepergian Maura, dan melengkungkan bibirnya sedikit. Lalu pergi ke ruang rektor, karena hari ini, dia mulai kuliah di kampus ini. 1. Seseorang di sana segera mengirimkan video yang barusan ia lihat kepada bosnya. Dev yang saat ini sedang meeting segera membubarkan diri setelah melihat video yang dikirimkan anak buahnya. Dev menyuruh anak buahnya untuk menjaga istrinya dari jarak jauh, karena dia tidak mau ada orang yang berbuat jahat kepada Maura. Siapa laki-laki itu? Tanya Dev pada anak buahnya yang barusan mengirimkan video. Belum tahu tuan, tadi ada yang bilang dia mahasiswa pindahan, jawab anak buahnya. Baiklah kalau begitu. Dev menutup pintunya, lalu dia melihat wajah laki-laki tersebut di ponselnya, lalu memperbesar gambarnya agar terlihat jelas. Lalu dengan mudahnya dia menemukan dengan mudah data-datanya. Hanya anak ingusan rupanya, dari kecil sudah hidup di panti asuhan, tapi hebat juga, di usianya yang masih muda dia sudah bisa mempunyai beberapa minimarket, gumam Dev, lalu ia mencoba meretas data-data lainnya, tetapi hasilnya nihil. Dev mencoba untuk membobolnya kembali, dengan memasukkan virus yang ia ciptakan, tapi sama saja tidak bisa, siapa dia sebenarnya. Ilmunya tidak bisa diragukan lagi. Aku yakin dia bukan orang sembarangan, gumam Dev pelan. Dia menyerah, menghela nafasnya panjang. Biarlah nanti aku minta bantuan Nabila. Sementara di seberang sana, laki-laki muda berkacamata tebal tersenyum melihat ponsel canggihnya bergetar. Rupanya dia sudah mulai curiga, gumamnya pelan, lalu melanjutkan langkahnya lagi untuk pergi ke kelas yang akan dituju. Maura mencerna materi yang diberikan oleh dosen dengan serius, bertanya kalau dirinya belum paham, karena beberapa bulan lagi dia akan mengikuti sidang skripsi. Ceklek. Pintu terbuka lebar-lebar, dan muncullah seorang pemuda dengan penampilan sederhana, dengan kaos kebesaran, juga celana jeans, tak lupa kacamata tebal adalah ciri khasnya, rambutnya dibiarkan tergerai, masih berdiri di pintu. Sang dosen berdiri dari duduknya. Masuklah, kata dosen. 19. Perkenalkan. Dia murid lama di sini, sudah pindah setahun yang lalu, tetapi dia lebih memilih kuliah online, dan karena sebentar lagi kalian semua akan menyusun skripsi, jadi dia memutuskan untuk ikut belajar seperti kalian. Ucap sang dosen dengan lantang. Wah, ternyata si cupu ada temannya, ejek mahasiswa lain yang biasa mengejek si kutu buku di kelasnya. Jangan buat ulah Sandro. Tegur Pak dosen dengan mata melotot. Baik Pak, balasnya dan menunduk. Memang dosen yang ini, paling ditakuti oleh semua mahasiswa, kecuali Maura yang tidak takut dengan siapapun karena dia putri orang terkaya di kampus tersebut. Perkenalkan namamu.
Ucap Pak dosen. Laki-laki itu mengangguk. Baiklah teman-teman, perkenalkan, namaku Vano, ucap Vano dengan mata tertuju ke suatu objek. Dek. Maura yang sedang asyik membaca bukunya terkejut mendengar nama yang laki-laki itu sebutkan. Dirinya langsung mengangkat wajahnya. Dek dek dek. Jantungnya berdebar kembali, bahkan lebih kencang dari biasanya. Kemudian kembali menunduk setelah melihat siapa yang datang. Astagfirullah. Gumamnya dalam hati, agar tidak tergoda dengan laki-laki lain. Baiklah, Vano. Duduklah di kursi yang kosong, ada 2 kursi kosong, kau bisa memilihnya di mana. Ujar sang dosen yang diangguki oleh Vano. Baik Pak, terima kasih, ucap Vano sopan. Kemudian dia berjalan ke arah Maura yang di bagian belakang dan sampingnya kosong, karena kedua kursi itu adalah bekas Rita dan Cindy. Maura tidak menolehnya sama sekali, ia fokus dengan apa yang sedang ia baca sekarang ini, karena dia ingin mendapatkan nilai yang terbaik agar membuat suaminya itu bangga. Bolehkah aku duduk di sini? Tanya Vano yang akan duduk di samping Maura. Silakan. Jawab Maura tanpa menoleh, kemudian Vano duduk di samping Maura dengan tenang. Mereka melanjutkan acara belajarnya kembali sampai jam pulang datang. Maura memasukkan bukunya ke dalam tas yang cukup hanya untuk 1 laptop dan 2 buah buku saja, kemudian dia berjalan meninggalkan seseorang yang sedari tadi meliriknya. Ternyata suaminya sudah menunggu dirinya tanpa keluar dari mobil, sesuai arahan Maura, agar suaminya itu tidak keluar, dia tidak mau kalau suaminya menjadi pusat perhatian juga. Dev sudah menyuruh orang, untuk membawa pulang mobil Maura. 20. Menjenguk Nina di rumah sakit. Maura masuk ke mobil suaminya begitu saja, karena Dev sudah membukanya dari dalam. Bagaimana kabarmu Kak? Maaf, tadi pagi aku ketiduran, tak sempat untuk melayanimu. Tanya Maura, menunduk malu. Seperti yang kau lihat, aku sangat baik, jawab Dev tersenyum. Tidak masalah, aku tahu kau sangat lelah, kata Dev penuh perhatian. Terima kasih, balasnya tersenyum. Kita ke rumah sakit sekarang. Ujar Dev yang diangguki oleh Maura. Mereka meninggalkan kampus begitu saja, tanpa mereka sadari, sedari tadi ada yang melihatnya dari kejauhan, meski tidak bisa melihat semuanya karena kaca mobilnya yang gelap, laki-laki itu tersenyum lalu menaiki motornya, dan ikut pergi. Bedanya dia akan ke rumah sakit yang berbeda. Nina mulai membuka matanya pelan, lampu kamar rawat membuatnya silau, dia menyipitkan matanya, karena sedari semalam Nina menutup matanya. Jam berapa ini Ma? Nina ada di mana? Tanya Nina setelah sudah sadar sepenuhnya, tetapi belum melihat orang-orang yang telah menunggunya dari tadi, yang ia lihat hanyalah mamanya yang senantiasa setia duduk kursi di samping ranjangnya. Kau sudah bangun Nak? Ini sudah sore sayang. Saat ini kamu berada di rumah sakit, jawab mamanya pelan. Nina pun menyusuri pandangannya, dan melihat ada siapa saja di ruangan itu. Ternyata papa juga kedua mertuanya sedang duduk di sofa, sedangkan suaminya sedang tertidur di ranjang yang dikhususkan untuk keluarga pasien. Lama juga ya Nina tertidur. Kenapa Nina bisa ada di sini Mah? Tanya Nina penasaran, subuh tadi dia merasakan nyeri yang begitu hebat pada perutnya tetapi suaminya tetap menghujamnya dengan begitu kasar membuat Nina tidak merasakan apapun setelahnya. Kamu pingsan Nak, dan pendarahan. Seandainya suamimu tidak cepat membawamu ke sini, mungkin anakmu sudah tidak ada di perutmu, jawab mamanya pelan dan membuat Nina berkaca-kaca, lantas ia mengusap perutnya dengan saya. 21. Maafkan Mami sayang. Ucap Nina lirih, sambil terus mengusap perutnya yang sudah tidak terasa sakit lagi, mungkin karena obat pereda nyeri yang tertancap di infusnya jadi dia tidak merasakan sakit. Nyonya Soraya mendekat dan mengelus rambut Nina, maafkan Tommy Nak, karena sudah membuatmu seperti ini, ucap Nyonya Soraya merasa bersalah. 21. Nina menggeleng pelan Mah, Kak Tommy tidak salah kok, saat Nina merasakan sakit, Nina tidak mau mengatakannya kepada Kak Tommy,
Nina tidak mau kalau Kak Tommy menjadi khawatir, ucap Nina menunduk. Kau memang anak yang baik Nina, lain kali kalau ada apa-apa, segera katakan. Karena sekarang dia sudah menjadi suamimu, sudah kewajiban seorang suami untuk melindungi istrinya, ujar Nyonya Soraya bijak, dia sangat bangga kepada menantunya ini yang memiliki hati mulia. Walaupun perbuatan kalian tidak dibenarkan. Tetapi mau bagaimanapun juga semuanya sudah terjadi, sekarang lebih baik kau harus lebih hati-hati untuk menjaganya, agar kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali, ujar Tuan Diego menimpali. Wajahnya datar, karena terlepas apa yang sudah terjadi, dia tetap tidak suka kalau cucunya terlahir dari hasil perzinahan. Iya Pak. Maafkan Nina, jawab Nina lalu menoleh ke arah mamanya. Nyonya Shirley tahu apa yang sedang dipikirkan anaknya. Mereka semua sudah tahu nak bahwa saat ini kamu sedang mengandung, ucap Nyonya Shirley lirih membuat Nina malu dan menunduk, air matanya jatuh begitu saja karena malu juga takut. Maafkan Nina, hiks. Kalau kelakuan Nina sudah di luar batas. Kami melakukannya tanpa sadar, ucap Nina terisak. Nyonya Soraya memeluk menantunya dengan sayang untuk menenangkannya. Apa-apa, semuanya sudah terjadi. Tadinya kami semua juga syok mendengar berita ini, tapi Mama percaya pada Nina. Kalau Nina adalah anak yang baik, ucap Nyonya Soraya penuh perhatian, dan menatap tajam ke arah suaminya. Yang sangat terlihat kalau suaminya itu tidak senang. Nyonya Shirley yang melihatnya begitu bangga, ternyata dirinya tidak salah pilih, besannya itu begitu sangat menyayangi putrinya juga, dia jadi begitu yakin kalau nanti saat Nina tinggal bersama mereka, maka Nina akan diperlakukan dengan baik. Terima kasih atas kepercayaannya Mah. Nina janji tidak akan mengecewakan Mama dan kalian semua, ucap Nina penuh tekad. Tok. Pintu kamar rawat Nina berbunyi, Tuan Yoga yang lebih dekat dengan pintu, lantas dia segera berdiri untuk membuka dan melihat siapa yang datang. Assalamualaikum, ucap Maura tersenyum. Mereka semua terdiam atas kedatangan Maura, bagaimanapun juga. Berita seperti ini belum ada yang tahu kecuali keluarga inti saja. Kenapa semuanya diam? Apa tidak suka aku ke sini? Tanya Maura tersenyum juga penasaran karena semuanya terdiam tanpa menjawab salahnya, bahkan menatap dirinya seperti ingin menerkamnya. Nyonya Shirley langsung tersadar dari keterkejutannya, dia menghampiri keponakannya itu yang saat ini penampilannya sudah berubah. 22. Dari mana kau tahu Maura? Tanya Nyonya Shirley pelan. Pembantu di rumah bilang. Katanya Nina sedang dirawat, jadi saya pulang kuliah aku ke sini, ucap Maura tersenyum. Dev meletakkan buah-buahan ke meja di sebelah ranjang Nina. Terima kasih kakak ipar, ucap Nina tersenyum senang, karena dia bisa melihat kakak iparnya dari jarak yang sangat dekat, kakak iparnya itu terlalu tampan untuk tidak dilihat. Walaupun penampilannya berbeda tetap saja seperti pelayan, ucap Nyonya Soraya menyinggung Dev, yang menurutnya harga dirinya sebagai seorang laki-laki tidak ada karena mau membawakan buah yang istrinya beli. Dev tersenyum mendengar Nyonya Soraya mengejek dirinya. Aku tidak akan pernah membiarkan istriku kerepotan, membawa sesuatu yang berat, jawab Dev telak, membuat hati Nina terasa nyeri. Dia ingin juga diperhatikan seperti itu. Bahkan semalam saat dirinya meronta-ronta ingin menyudahi permainannya, tetapi suaminya tidak peduli. Dia tetap melampiaskannya sampai benar-benar puas. Nyonya Soraya hanya mencebikkan bibirnya kesal, kemudian berjalan menuju sofa untuk duduk di sebelah suaminya. Tapi seperti angin segar bagi Maura, dia tersipu karena saat dirinya memegang buahnya, Dev langsung merebutnya, ternyata ini alasannya. Sedangkan Tuan Yoga dari tadi menatap benci kepada Maura dan suaminya. Tunggu tanggal mainnya. Kalian akan keluar dari rumah itu, aku sudah tidak sabar ingin menguasai harta kakak iparku, gumam Tuan Yoga dalam hati. Karena menurut pengacaranya, semua asetnya sudah dirubah menjadi atas namanya dengan begitu mudah, karena surat-surat yang asli sudah hilang. Jadi pengacaranya membuatnya yang baru. Bip.
Bunyi dering ponsel Tuan Yoga menggema di ruangan tersebut dan membuat Tommy yang saat ini sedang tertidur. Bangun. Tuan Yoga mengangkatnya. Baiklah kalau begitu saya akan ke sana sekarang juga, ucap Tuan Yoga pada penelpon di seberang sana. Saya permisi dulu ya. Ada urusan mendadak, ucap Tuan Yoga lalu pergi begitu saja dari ruangan tersebut. 23. Perdebatan kecil. Dev mengetikkan sesuatu di ponselnya lalu tersenyum. Kalian ikuti kemanapun Tuan Yoga pergi, jangan lupa abadikan apapun yang dia lakukan, begitulah isi chat Dev kepada anak buahnya. Ada apa Kak? Tanya Maura penasaran setelah melihat suaminya tersenyum saat melihat ponsel. Hanya sedikit pesan lucu, jawab Dev lembut, membuat seseorang yang sedari tadi melihat keakraban suami istri itu membuatnya naik darah. Tangannya terkepal kuat. Apa perlu? Aku menemanimu di sini. Tawar Maura penuh perhatian, walaupun itu hanya pura-pura. Tidak usah Maura. Kamu pulang saja dan jaga rumah, biar mama yang menjaga Nina di sini, ucap Nyonya Shirley yang tidak mau membuat Nina tidak nyaman karena kehadiran Maura. Baiklah kalau begitu cepat sembuh ya Nin, karena besok sore aku akan membuat syukuran di rumah. Atas ulang tahunku yang ke-22 tahun ucap Maura yang membuat mata Tommy berbinar. Nina dan Nyonya Shirley juga senang mendengarnya, itulah yang ditunggu-tunggu mereka untuk segera mengusir Maura dari rumahnya. Biasanya kakak akan merayakannya di klub malam. Tanya Nina yang sengaja membuat malu Maura. Maura tahu itu. Aku sudah menikah. Dan aku sudah berubah. Aku tidak akan mengulangi kelakuan burukku yang dulu. Aku akan mengundang banyak anak yatim ke rumah. Untuk mengadakan acara syukuran, ucap Maura tersenyum remeh dan membuat Nina tidak suka. Sementara Tommy sangat menikmati pemandangan yang tidak jauh darinya itu. Sosok Maura yang sudah berubah membuat hatinya menyesal. Kecantikannya, keanggunannya, membuat dia ingin merasakannya. Dulu saat Maura memakai pakaian terbuka membuat dirinya jijik dan tidak ingin merasakannya, karena dia pikir, sudah banyak pria yang menyentuhnya, tetapi melihat perubahannya yang sekarang, bahkan dia ingin memilikinya. Tuan Diego menyesal karena pernikahan antara Tommy dan Maura batal padahal dirinya entah mengapa sangat menyukai Maura, terlepas dari pakaian yang sangat terlalu terbuka juga pergaulannya yang tidak baik tetapi entah mengapa hatinya malah terlihat cocok sekali dengan Maura. Bahkan melihat perubahan Maura sekarang membuat dirinya semakin menyesal, dia sudah menyelidiki Maura semenjak Maura bertunangan dengan Tommy, anak buahnya yang selalu memberitahu kalau pergaulan Maura hanya sebatas bersenang-senang saja, tidak sampai melakukan perzinahan dan membuat dirinya begitu salut. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Ternyata sekarang Ninalah yang menjadi menantunya. Dev memeluk pinggang istrinya, karena dari tadi dia melihat ada yang sesekali melirik istrinya dengan penuh minat. Ayo kita pulang. Sebentar lagi petang, ajak Dev sangat lembut. Maura mengangguk. Kalau begitu saya pulang dulu, Assalamualaikum. 24. Waalaikumsalam. Jawab mereka serempak, bukan mereka sih, hanya Tuan Diego dan Nyonya Shirley saja yang menjawabnya. Sedangkan Nyonya Soraya sedari tadi menatapnya tidak suka, dan merasa lega karena Maura sudah keluar dari ruangan itu. Kami juga akan pulang dulu Besan. Nanti kalau ada sesuatu, kabarin saja jangan sungkan-sungkan ucap Nyonya Soraya pada Nyonya Shirley yang saat ini masih mengusap-usap rambut putrinya dengan sayang. Iya. Hati-hatilah di jalan. Balas hanya Shirley tersenyum. Lalu mereka berdua pergi meninggalkan ruangan Nina. Saat ini hanya tinggal bertiga saja di ruangan yang cukup luas tersebut. Tommy keluar dulu mah, mau cari makanan, apa mama mau juga dibawakan makanan? Tanya Tommy sopan. Tidak usah Tom, tadi saat kalian tertidur kami semua sudah makan, ucap Nyonya Shirley lembut. Baiklah. Saya permisi dulu, ucap Tommy pergi begitu saja tanpa pamit kepada istrinya yang saat ini sedang menatap kepergiannya dengan mata berkaca-kaca. Tapi dia mencoba untuk menutupinya agar mamanya tidak tahu kalau hatinya saat ini sedang tidak baik-baik saja.
Kamu tidak apa-apa, Nin? Tanya Nyonya Shirley yang bisa merasakan apa yang sedang putrinya itu rasakan sekarang. Nina tersenyum agar tidak membuat mamanya khawatir, tentu saja Ma. Ma, aku mau buah yang dibawakan kakak ipar itu dong. Nina menunjuk keranjang buah yang berisi berbagai macam buah-buahan. Selain ingin mengalihkan pembicaraan, Nina juga terlihat menginginkan buahnya karena siapa yang membawa buahnya itu. Nina mau makan yang mana? Tanya Nyonya Shirley yang senang. Nina mau pisang saja Mah. Yang mudah dibukanya, mau yang lain kasihan Mama nanti repot untuk membukakannya untuk Nina, jawab Nina tersenyum. Tidak ada yang repot kalau untuk anak Mama yang cantik ini, Nyonya Shirley membuka plastik keranjangnya dan mengambil pisangnya, tidak lupa dia mengupas kulitnya agar Nina mudah untuk memakan isinya. Enak sekali Mah. Nina begitu antusias karena yang membawa keranjang buah itu adalah kakak iparnya yang tampan, kan benar saja kan? Tanpa ada drama mual ataupun muntah Nina memakannya dengan lahap. Apalagi masih sangat tertinggal aroma wangi yang dikeluarkan oleh tubuh kakak iparnya itu. Nyonya sangat paham apa yang dialami oleh putrinya itu, karena dia juga pernah mengandung. Saat ini putrinya itu mengidam. Nyonya Shirley terkekeh melihat cara makan Nina yang begitu cepat. Sementara di seberang